2021 ya. Kita percaya bahwa tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Mari kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kita percaya bahwa tahun kemarin mungkin tahun yang berat, tapi mari kita sama-sama berdoa supaya tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kemenangan. Keep your mask on, sering cuci tangan, dan selamat beribadah. God bless you. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, mengakui kuasa-Mu Tuhan, mengakui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di dalam lembah yang kelam, di lembah yang kelam, oh, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, kami percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, mengakui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi
kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat Tuhan, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, oh surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, kami tak peduli apapun Tuhan musim kami mau tetap percaya. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Oh kami percaya Tuhan, kami percaya. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa atas hidup kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Tak tahu apapun musim dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh haleluya. Oh kami sembah Yesus, Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan. Hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku
Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh jiwaku, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh jiwa kami Tuhan, oh, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Oh hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami. Kami mengakui Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami melalui hari-hari kami bersama-Mu. Oh kami bersyukur Tuhan. Jiwa kami aman dalam hadirat-Mu. Hati kami tenang dalam kasih-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Yeay, haleluya. Come on. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti terangmu. Hey! Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Hey! Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami angkat sorak terhebat. Oh, siapa? Raja berkuasa dan kuat. Dan kami terangkat dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Hey! Haleluya. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Haleluya. Kau Tuhan selamanya dalam hidup kami. Haleluya. Hai, Shalom semuanya. Happy New Year to you. Selamat tahun baru ya. Senang sekali kita bertemu di tahun yang baru, di tahun 2021. Tahun 2020 merupakan sebuah tahun yang luar biasa, tahun yang mungkin bisa dibilang adalah tahun yang nggak pernah kita pikirkan, bahkan orang tua kita juga sekalipun tidak pernah bisa memikirkan
bayangan ada kejadian seperti itu di tahun 2020. Di mana kita, kalau kita flashback sedikit ya, pada mana mungkin yang ibadah kita harus dibatasi ketemu, kita nggak bisa ketemu dengan banyak orang, kita mungkin mengalami boring luar biasa. Di zaman-zaman dulu, di zaman-zaman yang sudah lewat mungkin, di tahun-tahun yang sudah lewat, nggak pernah yang namanya ibadah itu bisa dibatasi karena perang atau sakit penyakit apapun, itu selalu ada ibadah. Tapi kali ini di tahun 2020, pertama kali dalam sejarah manusia, kita harus tidak bisa datang ke gereja bukan karena penganiayaan, bukan karena ada yang melarang kita ibadah, tapi karena sebuah virus yang kecil yang nggak kelihatan. Tahun 2020 merupakan sebuah tahun yang bisa dibilang adalah tahun yang spektakuler juga bagi beberapa orang, di mana pemeliharaan Tuhan juga terjadi di beberapa orang. Di kehidupan pribadiku juga, itu tahun 2020 adalah sebuah tahun yang luar biasa sekali. Tuhan memelihara keluarga saya itu dengan luar biasa sekali. Banyak juga kesaksian-kesaksian di tahun 2020, orang-orang yang sembuh dari penyakit, orang-orang yang tolong secara ekonomi, yang ditolong sekolahnya juga luar biasa sekali ya. Ayo di tahun 2021 ini kita harus percaya 100% bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita juga harus mempunyai sikap yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa lagi mempercayai atau menyandarkan harapan kita kepada orang lain. Kita nggak bisa lagi loh nyandarin kepercayaan kita mungkin dengan orang tua kita bahkan. Orang tua kita di tahun 2020 mungkin ada beberapa orang tua kalian yang mengalami kesulitan ekonomi, yang tiba-tiba pekerjaannya yang kelihatannya nggak mungkin sepi, tiba-tiba sepi. Pekerjaan di kesehatan yang kelihatannya nggak mungkin sakit, tiba-tiba sakit. Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas manusia, tidak dapat diganggu-gugat. Ayo guys, tahun 2021 ini kita mau lebih serius lagi sama Tuhan. Kita nggak bisa lagi main-main dengan kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi kita menganggap remeh Tuhan. Ayo, tahun 2021 kalian harus lebih nempel sama Tuhan. Lebih ngandalin Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu begitu luar biasa, begitu mengasihi kita. Dan kita harus juga menyandarkan harapan kita kepada Dia. Guys, aku ingin membagikan sebuah cerita. Sebuah firman Tuhan menceritakan tentang seorang raja Israel atau Yehuda yang bernama Raja Yosafat. Kalau kita ketahui flashback di ayat-ayat sebelumnya, di cerita-cerita sebelumnya, itu ada Raja Daud yang merupakan seorang raja yang luar biasa. Bisa dibilang dia adalah bapak pendiri Israel pada waktu itu setelah Saul. Kemudian dia adalah raja yang sangat legendaris. Bahkan lambang dari Raja Daud yaitu Star of David itu masih dipakai sampai saat ini di negara Israel. Sedangkan anaknya yang bernama Salomo yang meneruskan kerajaan Israel dari Daud itu mempunyai hikmat yang luar biasa, kekayaan juga yang luar biasa. Bahkan di Alkitab dibilang bahwa tidak ada raja yang sekaya dan sepintar Salomo sebelum Salomo maupun sesudah Salomo. Bayangkan bahwa Raja Salomo ini luar biasa anugerahnya. Tapi sayangnya dia jatuh dalam dosa. Dia mengambil istri dari orang-orang yang tidak percaya, dari orang-orang non-Israel, sehingga dia ikut-ikutan untuk menyembah dewa-dewa Baal dari negara-negara lain, dari bangsa-bangsa lain, karena istri-istrinya itu. Dan kemudian bangsa Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Nah, singkat cerita, kerajaan Yehuda itu sempat mengalami goncangan juga karena raja-rajanya tidak taat kepada Tuhan,
Kemudian ada seorang raja yang bernama Yosafat. Raja Yosafat ini melakukan reformasi. Dia mengembalikan orang Israel kepada Tuhan. Dia mendirikan lagi bait suci, bait Allah itu, dan menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Menjauhkan para Baal dan berhala-berhala yang disembah orang Israel atau orang Yehuda pada waktu itu. Nah, ada satu kejadian menarik dari cerita dari Yosafat ini. Ketika itu, Yosafat tiba-tiba diserang oleh sebuah masalah besar bagi dia. Dia diserang oleh bangsa Moab. Bangsa Moab ini sebetulnya bukanlah sebuah bangsa yang besar, tapi karena Israel jauh dari Tuhan, Tuhan membuat bangsa Moab ini mengalahkan orang Israel. Bahkan bangsa Moab menakut-nakuti orang Israel. Ketika itu Yosafat mengalami kekhawatiran yang sangat besar. Lalu dia berdoa, dia minta tolong sama Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan, aku nggak bisa ini. Aku takut gimana mau perang ini. Ada satu ayat ketika Yosafat bertanya kepada seorang nabi Tuhan. Kemudian nabi itu mengatakan sebuah ayat ini. Nah, ayat ini yang akan aku sharingkan, yang sangat kepingin aku sharingkan kepada kalian, sebuah ayat yang juga akan menjadi rema dalam diri kita selama tahun 2021. Saya bacakan di 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. Sebentar. 2 Tawarik 20. Ayat yang ke-14. Ketika itu Yosafat minta petunjuk dari Tuhan. Lalu seorang nabi yang namanya Yahasiel bin Zakaria di ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel." Nah, ayat yang ke-17 ini kita mau baca sama-sama. "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Wow, aku aminkan ayat ini. Luar biasa sekali. Kita mungkin berpikir ketika kita dekat sama Tuhan, ketika hidup kita itu dekat sekali dengan Tuhan, kita berpikir bahwa masalah itu nggak akan ada dalam hidup kita. Masalah akan tetap ada. Di tahun 2020 ada beberapa masalah yang membuat kami sekeluarga itu takut. Tapi begitu kita mengandalkan Tuhan, ayat ini begitu terjadi dalam kehidupan kami. Dan aku percaya bahwa di tahun 2021 itu, janji Tuhan itu tetap sama. Di tahun-tahun sebelumnya juga. Aku bacakan lagi di ayat yang ke-17 itu tadi. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini luar biasa loh. Ada orang mau perang, lalu sama Tuhan dibilangin gini, udah stop, kamu nggak usah bertempur. Tinggal berdiri aja, ngelihat, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Luar biasa. Ayat ini adalah janji Tuhan di tahun 2021. Never afraid. Jangan pernah takut dengan tahun 2021 ini. Siapa yang percaya
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ayo, buktikan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong kamu. Tuhan yang sanggup membela kamu dari apapun juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang nggak bisa dengar doa-doa kita. Bukan Tuhan yang buta, nggak melihat perbuatan kita. Guys, kalau kalian mungkin di tahun 2020 atau di tahun-tahun sebelumnya melakukan hal-hal yang nggak baik atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin kalian berpikir nggak ada yang lihat kok. Satu pun nggak ada yang lihat, tak jamin rahasiaku ini aman banget. Nggak ada satupun orang tuaku, guruku, temenku aja nggak tahu loh kok. Aku ini perfect kalau nyembunyiin dosa. Perfect kalau nyembunyiin kebiasaan buruk. Tapi hati-hati ya, Tuhan itu lihat loh. Dimanapun kita berada, walaupun di bawah laut sekalipun yang terdalam di bumi, Tuhan tetap melihat. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Sebaliknya, mungkin kalian berpikir, kok aku ini sudah berbuat baik sama temanku, aku sudah berbuat baik sama saudara-saudaraku, sama papa mamaku, tapi kok balasannya mereka itu loh kok membuat hatiku sakit gitu kan. Mereka tuh nggak ngeliat loh perbuatanku itu yang sudah bantu mereka luar biasa, tetap mereka nggak lihat kok. Sedih aku. Don't worry, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melihat hal yang paling tersembunyi sekalipun, baik hal yang baik maupun hal yang jahat. Dan di tahun 2021, jangan takut ya. Tuhan ngomong apa? Janganlah takut dan terkejut. Mungkin banyak kejutan-kejutan juga di tahun 2021. Tuhan ngomong jangan terkejut, tenang. Sebab bahkan kita dibilang tidak usah bertempur. Kita tidak usah menghadapi langsung musuh-musuh dan masalah kita. Tuhan yang akan bekerja. Amin. Aminkan ini dong. Mungkin kalian punya dari bulan-bulan ini di menghadapi tahun baru. Tahun baru kita yang kemarin adalah tahun yang bersejarah, tahun baru bersejarah karena tahun baru paling sepi seumur hidupku ya kan. Bahkan tahun baru yang paling suram gitu kan. Aku sekeluarga sempat mau keluar dari dari Pakuwon ini ya, Pakuwon Mall, kemudian mengarah ke HR Muhammad. Ternyata di depan Landmark Mall itu ditutup. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, terpaksa pulang deh. Dan jalanan sepi banget, nggak ada orang. Mungkin tahun baru kalian juga suram. Suramnya nggak cuma suramnya ini, tapi aduh kok aku mikir kayak masa depanku suram juga. Atau kalian merasa bosen banget, boring banget dengan sekolah-sekolah, dengan online ibadah nih, online gitu kan. Aduh kok bosen, harus komsel online, gereja online, nggak bisa ketemu teman-teman dengan bebas, harus pakai masker lagi, harus pakai hand sanitizer, cuci tangan lah, dan sebagainya. Itu kalian mungkin merasa, aduh, kayak apa ya, tahun 2021 bisa parah deh. Ya, kalau vaksin itu bisa berfungsi. Ya, kalau vaksin aku bisa dapat. Kalau enggak, gimana dong? Ya kan? Tapi Tuhan ngomong sekali lagi, janganlah takut dan terkejut. Ayo, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Untuk itu, kita harus tahun 2021, hal yang wajib untuk kita lakukan. Yang pertama, dekat sama Tuhan. Kalau selama ini kalian nggak pernah baca Alkitab, mulailah baca. Dikit aja. Ada handphone kita ini luar biasa. Kita bisa lihat YouTube. Kalau dulu mungkin YouTube itu kalau mau kita cari khotbah mungkin jarang-jarang ya. Atau cuman beberapa pendeta aja yang masuk di YouTube. Tapi kalau sekarang, mau pilih pendeta siapa aja bisa. Kamu mau lihat ibadah apa aja bisa. Betul? Kalian bisa mau masuk dengerin di gereja mana aja bisa. Firman Tuhan begitu berlimpah saat-saat ini. Sayang kalau kita ini nggak mau dengerin. Sayang kalau kita nggak mau baca Alkitab juga. Gampang, banyak aplikasi Alkitab. Tinggal ketik Alkitab atau Bible di App Store atau di Play Store.
itu pasti kalian nemu banyak sekali. Versi apapun ada. Bahasa apapun ada. Mau bahasa Jawa juga ada. Bahasa daerah yang lain ada juga. Ayo kita baca. Ya, satu pasal aja. Kalau bosen mungkin Alkitabnya itu bicara tentang bilangan atau apa ya, diselingin bilangan, kemudian perjanjian baru misalkan sama baca Matius atau Markus. Ayo, yang penting hati kita ini, motivasi kita mau deket sama Tuhan, mau kepingin kenal lebih lagi. Kalau kalian kenal benar siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, aku menjamin, Koko jamin 1000%, hidupmu tidak akan biasa-biasa saja. Hidupmu bukan malah turun, tapi hidupmu akan terus naik. Hidupmu akan terus naik. Hidupmu levelmu akan terus naik. Berkat itu mengikuti. Berkat itu adalah hal biasa. Berkat ekonomi, kekayaan itu adalah hal yang sangat biasa. Tuhan maupun iblis bisa kasih loh. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu luar biasa. Yang kedua, ayo kita mau tahun 2021, kita mau menghormati Tuhan lebih lagi. Kalau lagi komsel, atau lagi ibadah online, punya sikap yang benar dong. Jangan kemudian kameranya dimatiin, audionya dimatiin, kemudian sambil nonton video, sambil nge-game di handphone gini kan. Atau sambil nonton drama Korea, sambil komsel. Jangan dong. Ayo kita mau benar-benar menghormati Tuhan. Sama kalau gini loh perumpamaannya guys. Kalau seandainya tiba-tiba nih, siapa nih yang nonton ya? Tiba-tiba aku kasih kamu uang 10 miliar, tak kasih. Cash gitu kan. Masa kok bohong lo, kok. Enggak. Hari ini tak transfer. Aku transfer di sini tik 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 tik. Nih, lihat nih ya, 10M. Coba cek tuh di handphonemu. Bener enggak? Ada rekeningmu ada 10M enggak? Kamu cek. Kaget. Beneran dapat 10M nih. Terus kemudian, waduh thank you kok. Kemudian 2 hari lagi aku telepon kamu. Halo? Iya. Tolong dong, bisa nggak ke tempatku ini, ke rumahku? Aku ngadain pesta ulang tahun, kamu datang ya. Berani nggak kamu nolak? Aduh sorry kok, aku lagi males. Aduh sorry kok, aku mau ada janjian sama temenku ini, nge-game bareng, atau mungkin mau makan bareng. Berani nolak? Nggak akan kan? Kamu akan menghormati dia kan, menghormati saya kan, karena sudah ngasihin 10 miliar loh, gitu kan. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah ngasih kita hidup yang priceless ini, hidup yang nggak bisa dinilai dengan uang seberapa besar sekalipun, Tuhan sudah kasih itu buat kamu. Dan keselamatan itu apalagi, itu adalah harta yang luar biasa buat kita. Masa kita mau menghadap Tuhan, kita mau pakai pakaian yang nggak pantas, atau kita asal-asalan ibadah. Guys, ayo. Tuhan sudah mengasihi kamu dengan luar biasa. Mulai belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayo kita belajar membagikannya kepada orang lain. Kalau ada kesaksian, kamu ditolong Tuhan apa, yang kecil-kecil lah, misalkan bikin PR nggak bisa jadi bisa, atau hal apa Tuhan tolong kamu misalkan naik sepeda motor mau kecelakaan nggak jadi, dan sebagainya mau jatuh nggak jadi. Itu sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa loh. Bagiin sama teman-temanmu waktu komsel, atau sama teman-teman dekatmu, waktu mungkin kalian ngobrol santai. Tahu nggak sih lu? Waduh, Tuhan luar baik loh. Tadi aku mau berangkat ke toko itu, nyaris aku disenggol orang mau kecelakaan. Tapi Tuhan tolong aku. Hal-hal yang kecil mungkin yang buat kamu remeh, saksikan itu. Karena Tuhan sudah menolong kita luar biasa. Oke? Itu aja sharingku hari ini. Ayo kita doa. Aku kepingin kita berdoa untuk tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku tahu Tuhan, mungkin kami ada yang takut memasuki tahun 2021. Tahun yang mungkin penuh dengan ketidakpastian. Tuhan, tahun 2020 sudah kami lewati dengan berbagai masalah, dengan berbagai berkat yang luar biasa buat kami. Tuhan, kami tidak sanggup, kami nggak mampu Tuhan untuk berjalan sendiri.
Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Tuhan gandeng tangan kami, Tuhan gandeng tanganku Tuhan. Aku tidak sanggup untuk jalan sendiri, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap yang menonton video ini Tuhan, yang melihat ibadah online ini Tuhan. Aku percaya ada berkat yang luar biasa turun ke atas mereka, damai sejahtera, kesehatan, berkat yang tidak pernah disangka-sangka turun atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, mungkin ibadah kami sampai di sini, tapi kami percaya Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Happy New Year tahun 2021. God bless you all.